Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yakin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala qasrus salati yajuzu lil musafiri ay yaqsuras salatar rubaiyah wa yusalli salataz zuhri awil asri awil isya'i raq'ataini badalan min arba'i raka'atin. Syurutuha wa yushtaratu li jawazil qasri khamsatu syurutin. Al-awwalu an takuna masafatus safari 16 farsakhan wa tsani ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa tsalitsu ay yakuna al-musafiru muaddiyan lis-salatir rubaiyah wa rabi'u ay yanwiyal qasra ma'a takbiratil ihrami wal khamisu alla ya'tamma bimuqimin. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan
pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu kembali, bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak keberkahan, turun rahmat Allah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Enakan pagi-pagi atau siang? Pagi nih ya. Berarti besok begini enaknya nanti pagi-pagi. Tapi kadang-kadang kan saya dari masjid ya jam segini baru pulang gitu ya. Ya nggak apa-apa dah. Besok kembali normal dah 6:30 ya. Ini ntar mau hadir kan Maulid? Iya. Paros udah dibikin udah. Nggak pakai paros ya. Kita lanjut ya Bu. Bacaan kita halaman 43 ada situ. Ada yang masih nyari-nyari romannya. Ya, kita masuk dalam pembahasan qasrus shalah ya. Ini mengqasar ya, salat meringkas ya. Qasara yaksiru qasran itu. Jadi meringkas, memendekkan salat ya, jumlah bilangan rakaat salat itu. Ini kalau dalam Al-Qur'an disebutkan surah An-Nisa ayat 101 ya Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ini ayatnya nih. Kalau bicara tentang mengqasar salat surah An-Nisa ayat 101 gitu ya. Wa idza darabtum fil ardi ya, jikalau engkau melakukan perjalanan di mana? Di bumi. Falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk apa? Antaqsuru minas shalah, yakni untuk meringkas salat. Nah, ini dulu terjadinya ketika perang ya. Karena dikhawatirkan takut sama orang-orang kafir. Maka sholatnya diringkas, yang tadinya berapa? 4. Karena memang ya juzul lil musafiri ya, dibolehkan nih kepada siapa? Lil musafir ya. Ayatnya kan wa idza darabtum fil ardi. Jadi darabtum fil ardi maksudnya melakukan perjalanan itu. Nah, makanya disebutnya di sini dalam fikih menjelaskan tentang qasar salat itu di mana? Ya juzu lil musafiri ya, dibolehkan bagi orang yang dalam perjalanan. Berarti kalau nggak kemana-mana boleh nggak? Lah kagak, teradahan amat kan gitu. Kalau misalnya ini saya mau repot nih mau masak kan gitu. Saya kosornya salat ya gitu, takut ntar nggak keburu ini masak gitu. Nggak boleh. Karena nanti ada syarat ya Bu. Ini ya juzulil musafiri ayyaksuras salatar rubaiyah. Jadi dibolehkan bagi orang yang dalam perjalanan, yang menempuh satu perjalanan, nanti perjalanannya pun ada syarat juga. Ayyaksuras salatar rubaiyah, yakni untuk meringkas ya, memendekkan jumlah bilangan rakaat salat yang apa? Rubaiyah, yang 4 rakaat gitu maksudnya. Wa yusalli salat az-zuhri gitu ya. Salat zuhur awil asri awil isya'i rakaataini. Maka dia salat zuhur, salat asar, salat isya berapa rakaat? 2 rakaat kan apa? Qasar. Qasar itu diapain? Diringkas, dipendekin gitu. Badalan min arba'i rokaatin, ganti daripada yang 4 rokaat ya, karena judulnya apa? Qasar ya. Kalau qasar itu berarti meringkas gitu. Jadi dibolehkan bagi siapa? Musafir. Pokoknya ini menjadi apa? Yang menjadi utama tuh adalah bagaimana ketika dia dibolehkan untuk mengqasar salat adalah siapa? Musafir.
Dan nanti dalam perjalanannya juga ada syarat kan perjalanannya. Nanti dalam fikih disebutkan ada 5 hukum perjalanan nih. Misalkan kita menempuh satu perjalanan gitu, safar kemana gitu, pergi jauh. Nah itu hukum safar itu khamsatun, ada 5 hukum perjalanan. Ada kalanya perjalanan kita itu perjalanan wajib. Yang pertama nih, jadi kalau kita melakukan satu perjalanan, maka perjalanan kita itu dapat pahala tuh, karena perjalanan kita adalah perjalanan wajib. Apa itu perjalanan wajib? Kasafari li isqati fardil haji wal umrati. Yakni perjalanan yang ngapain? Li isqati fardil haji wal umrati. Perjalanan dalam rangka memenuhi hal yang wajib, mengerjakan pekerjaan yang wajib. Apa? Seperti perjalanan haji atau umroh. Orang kalau lagi nempuh perjalanan, mau pergi haji atau pergi umroh, mulai dari perjalanan awalnya udah dihitung tuh perjalanannya perjalanan wajib. Makanya jangan disia-siain. Dapat kesempatan apa? Haji atau dapat kesempatan ketika dia sudah memulai perjalanan dari rumah nih, udah mau jalan nih dari sini ke bandara, berarti udah ngapain? Udah mulai itu, udah terhitung apanya, safarnya. Nah itu jangan disia-siakan, karena itu perjalanannya adalah perjalanan wajib. Maka apa? Isi perjalanan wajibnya itu dengan apa? Ya zikir, ya, mau pergi haji, mau pergi umroh. Jadi jangan main-main. Jangan disangka bicara tentang haji dan umroh itu dimulai ketika dia sampai di sana. Oh tidak. Ketika dia sudah memulai perjalanan, itu ada apa? Udah terhitung perjalanannya dalam rangka li isqati fardil haji wal umrati. Itu ya Bu. Kan sekarang umroh udah dibuka nih, walaupun terbatas. Ya, mudah-mudahan berangsur-angsur apa? Dibuka seperti biasa normal gitu ya. Mudah-mudahan kita juga dapat rezeki, kita berangkat umroh dah. Nah, niatin tuh dari mulai perjalanan dari rumah itu udah apa? Udah melaksanakan perjalanan wajib. Makanya apa? Jangan disia-siain. Perjalanan kita udah dapat pahala tuh. Ini mau haji, mau umroh, segala apa dikata. Ada nggak begitu? Emang kebiasaannya begitu di rumah? Lemes. Mau haji, mau umroh, mulut nggak dijaga gitu. Sayang, sia-sia gitu, jangan. Itu. Nah itu perjalanan wajib tuh. Jadi hukum perjalanan beda-beda. Apa yang kita tempuh, misalkan ketika dia mau haji atau mau umroh, itu perjalanan wajib. Atau apa? Walil talabil ilmil wajib. Atau ketika itu dia ngapain? Mau menuntut ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu wajib yang mana? Ilmu yang hakikatnya yang pertama mengenal Allah, tuh ilmu yang wajib ya. Ilmu syariat, ilmu fikih tuh. Dan juga kalau ulama menyebutkan ilmu tasawuf juga di dalamnya termasuk ilmu-ilmu yang wajib tuh. Jadi kalau ada orang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib, maka perjalanannya pun jadi perjalanan wajib. Jalannya aja udah dapat pahala tuh. Pahala wajib beda kan? Pahala wajib dengan pahala sunnah dan pahala-pahala yang lainnya. Makanya ini yang pertama, jadi hukum perjalanan itu adalah wajib. Yang kedua adalah apa? Perjalanan hukumnya sunnah gitu ya. Safar sunnah tuh. Seperti apa? Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan dalam rangka mengunjungi apa? Ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Ya kalau umroh kemana Bu? Umroh kemana? Mekah. Kalau ziarah Nabi kemana? Ke Madinah. Gitu. Jadi ketika kita misalkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi, itu termasuk juga perjalanannya adalah perjalanan sunnah. Atau apa? Wasilaturrahim. Ya, perjalanan dalam rangka mau silaturrahim itu perjalanan sunnah jadinya. Itu.
Beda dengan perjalanan yang biasa. Misalkan kita mau pergi kemana? Yang jauh dah gitu. Ya ke Cibodas. Kalau ke Cibodas silaturahim gak tuh? Pelesiran itu mah ya. Kalau silaturahim ya kan menyambung ya gitu. Ya mungkin siapa tahu di sono ada siapa gitu. Kan gitu. Di Cibodas kan ada apa namanya? Ada rusa. Lah. Itu silaturahim siapa ya? Ya kita sambung silaturahim tuh. Itu jadi kalau misalkan kita menempuh satu perjalanan yang intinya adalah perjalanan itu mau nyambung silaturahim, itu perjalanan sunnah tuh. Atau yang ketiga, perjalanan mubah. Perjalanan yang mubah saja hukumnya. Seperti apa? Kasafari litijaroti, ya. Perjalanan untuk berdagang. Mubah tuh untuk berdagang kita. Ya, misalnya kita ada bisnis atau mau jual apa sesuatu, ya, perjalanan kita itu adalah perjalanan yang mubah saja. Termasuk juga kayak tadi tuh, ketika kita ngapain? Pelesiran, gitu ya. Itu bisa jadi hukumnya mubah saja. Asalkan dalam perjalanannya itu tidak ada unsur apa? Allahu wal la'bu. Ada unsur apa yang main-main gitu ya, ada hakikatnya sendagurau dan lain sebagainya, tetapi main-mainnya sendaguraunya bukan yang haram gitu ya, yang bukan yang diharamkan. Karena kalau misalkan dia ada permainan atau sendagurau atau dia hura-hura dan lain sebagainya, itu bisa jadi perjalanan makruh. Ya tapi kalau misalkan ada unsur maksiatnya ya nanti jadi haram gitu. Jadi perjalanan itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Atau yang terakhir haramun. Perjalanan itu jadi apa? Haram. Apa perjalanan haram? Kasafari zaujati, seperti perjalanan seorang istri min ghairi idni zaujiha, tanpa seizin oleh suaminya. Itu jadi haram perjalanannya, dosa dia. Itu pergi kemana-mana kagak izin sama suami gitu. Ini kalau ngaji izin nggak ya? Izin ya. Ya walaupun nggak izin bisa jadi udah maklum gitu ya. Setiap minggu pagi gitu ya, ibu-ibu udah biasa, suaminya udah paham kalau minggu pagi ibu-ibu mau pergi ngapain? Ngaji tuh. Lalu kalau nggak izin gimana tuh? Ya kalau itu udah maklum boleh, tapi kalau nggak maklum ya sama juga tuh. Gue cari-cari lu kemana sih? Kan gitu. Ya kan udah biasa bang, kalau hari Minggu saya ngaji. Oh iya gitu. Atau bisa jadi ya khawatir ya kalau nggak izin juga takutnya ngakal gitu. Kalau ngaji, ya karena udah biasa nih kata dia kan dalam hati udah merasa udah maklum dah kalau suami udah tahu kalau Minggu pagi dia pergi ngaji. Hari itu dia ngakal katanya gitu. Mana tahu. Katanya ngaji lu, boleh ada di lereng lu katanya begitu. Ya, itu contoh saja ya. Jadi contoh perjalanan yang haram adalah perjalanan yang seperti seorang istri tidak izin kepada suaminya melakukan satu perjalanan, maka perjalanannya menjadi haram. Itu apa namanya? Beberapa hukum tentang safar gitu ya, safar perjalanan. Jadi kalau di sini disebutkan tadi yajuzu lil musafiri ay yaqsura shalah ar-rubaiyah, zuhur, asar dan isya. Ingetin Ibu, ini bicaranya apa? Qasar. Qasar dulu nih. Nanti kan ada babnya lagi jamak. Ya, ada perbedaan. Kalau qasar meringkas, kalau jamak menghimpun atau menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Ini kita lagi bicara qasar nih. Qasar berarti apa? Ngering. Ingetin nih, pokoknya qasar adalah meringkas. Yang bisa diringkas itu sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Subuh boleh nggak? Subuh boleh nggak diqasar? Subuh berapa rakaat? Ilo kan mau dikosor juga, jadi satu gitu.
Itu mendingan kalau yang 4 jadi 2 misalkan. Ya kalau 2 jadi 1. Ini kalau 3 bagaimana ngosornya itu? Maghrib saya mau kosor kan gitu. Jadi sholatnya berapa rakaat? 1,5 lah. Jadi nggak bisa. Jadi yang boleh untuk dikosor itu adalah sholat yang rakaatnya jumlah bilangan rakaatnya 4 gitu. Jadi 4 jadi 2 rakaat. Nah pertanyaannya cara ngerjainnya bagaimana? Ya 2 rakaat sholatnya. Rakaat pertama ya habis sujud, yang kedua ya bangun. Nah rakaat yang kedua tasyahud seperti sholat subuh, cuman kagak pakai kunut. Seperti sholat subuh. Pernah nggak? Pernah ya? Belum pernah? Ya, kalau jalan-jalannya sih pernah ya? Sering jalan-jalan mah. Ya, nanti kalau ibu-ibu melakukan perjalanan jauh yang sudah memenuhi syarat gitu, boleh dipraktekin, boleh. Kan karena dapat apa namanya? Dapat keistimewaan kan gitu. Ya dibolehkan. Jadi fala junaha alaikum, ya falaisa alaikum junahun gitu. Maka tidak ada dosa. Boleh itu meringkas sholat. Emang ada di Al-Qur'an disebut itu. Nah, sekarang kalau dia bicara tentang qasar sholat itu dibolehkan untuk orang yang dalam perjalanan, dan juga itu sholat yang dikosor adalah jumlah bilangan rokaatnya yang 4. Nah sekarang syaratnya bagaimana gitu ya, harus memenuhi syarat. Jadi jangan tiba-tiba bicara tentang qasar sholat ya, katanya dalam perjalanan, lalu dia mau mengqasar tanpa melihat dulu syarat dan ketentuannya. Nah di sini disebutkan wa yushtaratu li jawazil qasri khamsatu syurutin. Disyaratkan kebolehan daripada mengqasar salat itu ada 5. Jadi disyaratkan untuk dibolehkannya seseorang itu mengqasar salatnya itu ada 5 syarat ini. Yang pertama, antakuna musafatus safari sittata asyara farsakhan, bahwasanya keadaan jarak perjalanannya itu adalah 16 farsakh gitu ya, 16 farsakh. Di sini dihitung 16 farsakh itu kira-kira kalau di sini disebut 88,5 kilometer. Nanti kalau dikata takriban berarti apa? Sekira-kira tuh segitu. Atau dalam keterangan lain disebutnya perjalanan itu adalah marhalataini, ya, 2 marhalah. Atau dalam fikih juga disebut yang dikata perjalanan dibolehkannya orang mengqasar sholat itu adalah perjalanan yang jauh gitu, 16 farsakh. Kalau misalkan di sini dijelaskan 16 farsakh itu, 1 farsakh itu 3 mil. Ya. 1 mil 4.000 langkah. Dan 2 marhalah itu kira-kira ya, di sini 82 km takriban. Nah, ini sekiranya adalah jarak yang sudah dibolehkan orang itu untuk mengqasar salatnya. Nanti dikira-kira juga itu. Kalau dari sini kemana ya? Ke Bogor belum, kurang sih. Ke Bogor paling sekitar 60-an kan gitu. Terus lagi dah Anyer, boleh itu dah. Anyer cukup itu. Anyer. Emang ibu-ibu maunya ke Anyer apa ke Cibodas nih? Kalau Bandung udah. Kalau Bandung udah 100 kilo lebih dia. Iya, 100 kilo lebih tuh. Atau kita kalau dari mana tuh? Misalkan dari Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah itu kira-kira
400 kilo tuh, udah lebih banget tuh, hampir 500 kilo tuh Bu, dari Mekah ke Madinah. Ya, kayaknya kita kalau naik mobil, jalan darat mobil tuh kira-kira 5 sampai 6 jam tuh. Itu kalau nggak mampir-mampir tuh 5 atau 6 jam. Itu juga nggak terlalu ngebut. Kalau sekarang Mekah ke Madinah udah ada kereta cepet, itu 2 jam tuh udah nyampe. Tapi memang katanya belum dibuka secara umum tuh kereta cepetnya. Jadi untuk memudahkan jamaah dari Madinah ke Mekah, sekarang udah ada kereta cepet. Nggak tahu tuh itu digunakan untuk umum atau hanya untuk penduduk asli saja. Nah, itu ketika kita melakukan perjalanan yang hakikatnya sudah memenuhi syarat jarak perjalanan ini, kita udah dibolehkan untuk mengqashar sholat. Qashar nih ya Bu, qashar dulu nih beritanya. Nanti bicara jamak bagaimana? Nanti ada syarat yang berbeda. Gitu. Ini qashar, boleh kita ringkas. Ya, karena misalkan nih dalam perjalanan itu jaraknya udah mencukupi kira-kira 88 kilo atau di dalam keterangan yang lain 82 kilo itu udah dibolehkan, karena 82 kilo itu sudah dianggap seperti 16 parsah gitu, atau sekira-kira 2 marhalah. Lalu dalam perjalanan itu andai kata setiap waktu sholat kita ngapain? Bisa naik kendaraan nih. Ini bicaranya bukan waktu tempuh ya Bu, bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh, walaupun waktu tempuhnya singkat gitu ya. Kalau sekarang misalkan dari sini ke Bandung kan cepet, udah ada tol Cipularang, bisa jadi 3 jam orang udah bisa. Kalau ngebut 3 jam nyampe tuh Bu, Bandung, nggak pakai rem dah tuh. Itu kira-kira kalau misalkan itu kan cepet banget dari sini ke Bandung, cuma 3 jam. Bicaranya bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Kalau jaraknya udah mencukupi persyaratan, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Misalkan dalam kendaraan itu isinya bukan kita doang, itu kendaraan umum, bis misalkan gitu. Tapi ketika di waktu sholat itu bis mampir, ya. Lalu kita pengen sholat, khawatir kalau kita sholat dengan jumlah bilangan 4 rakaat karena mampirnya sebentaran doang, ditinggalin kita gitu, atau orang lain jadi menunggu kita. Lalu kita mau sholat apa? Kita ringkas 2 rakaat, boleh nggak? Boleh, karena udah mencukupi syarat jarak perjalanannya, yaitu kira-kira 82 atau 88 kilometer minimal tuh, minimal segitu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya udah cukup banget gitu. Lalu yang kedua, syaratnya ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin, bahwasanya keadaan perjalanannya itu bukanlah perjalanan yang maksiat, ya, bukan ada unsur maksiatnya. Jadi disebutnya adalah perjalanannya itu adalah perjalanan ayyakuna safaruhu mubahan, ya. Perjalanan yang mubah, laisa maksiatin itu. Lalu kalau perjalanan makruh boleh nggak? Yang makruh kan tadi di sini disebutkan syaratnya perjalanannya adalah perjalanan mubah yang tidak ada unsur maksiat. Nah sekarang kalau perjalanannya makruh gimana? Kan tadi ada perjalanan apa? Wajib, perjalanan sunnah, perjalanan mubah, perjalanan makruh, dan perjalanan haram. Nah sekarang kalau mubah boleh tuh dia ngapain? Mengqashar sholat. Kalau sunnah boleh nggak? Ya boleh, ya. Mubah aja boleh, apalagi sunnah. Atau perjalanan wajib boleh nggak? Ya boleh banget. Nah sekarang bagaimana kalau dia turun ke bawah? Ya ini bukan perjalanan mubah tetapi makruh, boleh nggak makruh? Nah, dalam fikih disebutkan dibolehkan. Fala yadurru idza kana safaru makruhan, tidak menjadi mudarat, artinya tidak menjadi masalah kalau perjalanannya itu adalah perjalanan yang makruh, li'annahu la itsma fihi, karena apa? Di dalamnya tidak ada unsur dosa tuh. Jadi makruh saja. Jadi kalau misalkan perjalanan makruh, kata ulama masih dibolehkan orang itu melakukan sholat qashar,
Itu. Yang kagak boleh adalah perjalanan yang ada unsur maksiat, itu perjalanan yang haram. Kalau kita dari sini ke Cibodas apa kira-kira? Mubah apa sunnah? Mubah kali ya, mubah. Tapi bisa jadi makruh. Bisa jadi makruh ya. Karena dalam perjalanan kita ngapain? Iya, seneng-seneng, tapi nggak ada sampai unsur dosa. Ya kadang-kadang nih dalam perjalanan di bis ada apanya tuh? RTP. Nah, terus ada kabel, ada mic. Apa tuh? Kroke. Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Tahu ya, atau gue bingung gitu. Ya, kalau misalkan tidak ada unsur dosa ya nggak masalah. Yang khawatir ketika bercampur gitu ya, di dalam bis isinya bukan orang perempuan doang, orang laki juga, gitu ya. Nyampur tuh ya, orang laki, orang perempuan, dan gitu. Dan juga bukan mahram, kecuali memang laki perempuan memang mahram. Ini bukan mahramnya orang lain. Itu nyanyi dah, ketawa-ketawa ya, teriak-teriak kan gitu. Iya, itu orang laki pada ngeliat, ya Masya Allah, ternyata dia suaranya bagus juga itu ya. Nah, itu kan jadi apa? Ada unsurnya. Jadi itu jangan. Itu nggak boleh. Dan iya, kalau misalkan unsurnya ya jangan sampai ada timbul lahwun wala'bun gitu ya. Ada apa namanya, senda gurau, main-main dan sebagainya. Ya boleh saja. Misalkan kayak kemarin melakukan perjalanan apa? Biasanya ibu-ibu kan suka ziarah ya. Jadi ziarah ke mana, ke Gunung Jati, kemana gitu, Cirebon. Lalu dalam perjalanan kita ngapain ya? Biasanya saya kalau ngikut ziarah itu ya dalam perjalanan ngapain emang? Dzikir, tahlil, sholawatan, baca yasin gitu ya, ngaji gitu ya. Lebih bagus begitu. Itu jadi perjalanannya bisa jadi masuk dalam perjalanan sunnah karena berziarah ke makam orang soleh. Tapi jangan dicampur gitu ya. Dalam perjalanannya isinya diisi dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik gitu. Jadi kalau bisa, memang udah niat perjalanannya ini bagus, ya isilah di perjalanan itu dengan yang bagus-bagus gitu. Khawatir saja ya, karena memang ihtiyat gitu. Kita harus berhati-hati gitu dalam perjalanannya. Yang tadinya niat awalnya adalah mau berziarah ke makam orang soleh, mau silaturahim, tetapi di tengah perjalanan, dalam perjalanan itu ada unsur-unsur yang bisa jadi makruh atau bisa jadi haram. Itu jadi sayang perjalanannya. Makanya niatin lah kalau yuk kita mau bikin ziarah nih ya, tapi diingetin juga jamaah-jamaah kita mau ziarah, dan harus kita tetapkan diri kita, hati kita yang pada ngikut ziarah ini betul-betul kita niatkan perjalanan ibadah. Jadi nanti di tengah perjalanan jangan ada hal-hal yang dilakukan yang sifatnya bisa jadi makruh atau bisa jadi haram gitu. Jadi sia-sia kan, sayang-sayang gitu. Udah keluar ongkos. Sekarang kalau ke Cirebon berapa duit? Oh, bos, gimana bos? Gitu. Kalau saya nggak pernah tahu. Kalau diajak tinggal duduk. Pulang tinggal manggul. Iya. Apa ini panggul? Baju kotor. Jadi syarat yang pertama itu jaraknya. Itu kalau udah cukup udah. Yang kedua, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah ya. Jadi perjalanannya bukan perjalanan maksiat itu. Kan kita bicara tentang maksiat terlalu apa, Bu? Kayaknya kalau udah dengar kata-kata maksiat, orang kalau dalam perjalanan lalu maksiatnya ngapain? Kayaknya udah dosa besar lah gitu ya maksiat. Ya orang ketika melakukan hal-hal yang di luar daripada yang Allah seneng, itu kan ada unsur maksiat namanya. Gitu. Nah sekarang dalam perjalanan kita suka bawa bekal. Bawa nggak bekal? Udah pasti dah. Kalau kita jalan kemana-mana, lontong itu udah kagak pernah tinggalan dah. Nah di tengah perjalanan bawa lontong, bawa makanan, cuman pelit. Maksiat nggak?
Lah maksiat itu, lah kan kita nggak boleh ngapa? Diajarin kagak boleh apa? Medit, gitu, oret, buntut gasir kan gitu. Apalagi bilang apa? Kutilang apa? Pantat kuning. Saking pelit itu ya, gitu. Pergi sampai pulang dibawa lagi sampai basi itu. Jadi gue mendingan basi gue daripada bagi orang gue mah katanya. Saking pelit itu. Ada maksiat nggak berarti? Ada. Jadi jangan menyatakan bahwasanya maksiat itu berbuat dosa yang besar itu. Ketika melakukan hal-hal yang Allah itu nggak suka, itu unsurnya apa? Maksiat juga. Kecil-kecil maksiat juga itu ya. Ya kan bahkan ada maksiat mata, ya ada maksiat tengah perjalanan ngobrol aja ngobrol. Yang diobrolin siapa? Yang kagak ngikut. Si Anu nggak ngikut. Lah iya, lah dari kemarin diajakin suruh nabung kagak nabung. Mana boros buat lagi. Lah. Jadi ngomongin orang kita ya. Maksiat juga ya. Gitu. Jadi yang kecil maksiat itu kagak boleh, apalagi maksiat yang gede, besar gitu. Lalu yang ketiga, ayyakunal musafiru muaddiyan lis-sholati rubaiyah. Ya, bahwasanya keadaan orang yang musafir itu muaddiyan lis-sholati rubaiyah. Jadi salat yang jumlah bilangan rakaatnya adalah 4. Jadi yang 2 boleh enggak? Kagak gitu. Yang 3 boleh enggak? Kagak. Karena bicara qashar salat itu jumlah bilangan yang 4 diringkas menjadi 2. Oh, jadi yang 4 rakaat itu doang. Zuhur, asar sama Isya itu. Jadi meringkas jumlah bilangan rakaat di dalam salat, inilah yang disebut sebagai apa? Qashar gitu. Qashar tuh ya. Dan juga yang keempat, ayyan wiyal qasra ma'a takbiratil ihrami gitu. Jadi dia berniat untuk mengqashar salatnya bersamaan dengan takbiratul ihram tuh. Ketika apa? Jadi niat qashar itu indal ihram gitu. Jadi kalau misalkan dia lupa niat ketika takbiratul ihram, bagaimana sholatnya? Kan ada syarat orang yang sholat qashar itu, niat qashar itu ketika takbiratul ihram. Allah dalam hati niat tuh. Bagaimana? Usolli fardaz zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Ini kalau qashar doang nih ya. Karena nanti kan ada apa? Qashar jama' ya, qashran majmu'an. Ini lagi bicara qashar dulu. Jadi niat qashar itu di mana? Takbiratul Allah dalam hati itu usolli fardaz zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Itu niat qashar dalam hati ketika takbiratul Jadi kalau misalkan falau nasiyaha, jikalau dia lupa nih, karena memang biasanya sholat zuhur berapa? 4 rakaat, kebiasaannya gitu. Padahal tadi dia mau ngapain? Mau qashar nih. Nah, niat qashar adanya di mana? Dalam hati ketika takbiratul ihram. Lalu ketika dia takbiratul ihram, Allah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu dia nggak niat apa? Falau nasiyaha lazimahul itmam. Maka jikalau dia lupa berniat qashar, maka lazimkanlah sholat itu dengan apa? Sempurna jadinya 4 rakaat. Cuman jangan nyesel. Kan tadi dia mau 2 rakaat, biar singkat nih ya. Allahu sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Pas udah jalan, lah iya ya, kan tadi mau qashar. Nyesel gitu lah, jangan. Lazimahul itmam, maka lazimkanlah itu sholat dengan kerjain dengan sempurna. Karena apa? Lupa nih niat. Karena niatnya itu di mana? Ketika takbiratul ihram dia mesti berniat untuk mengqashar salat. Bisa ya, Bu? Niatnya bisa ya? Sholli fardaz zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Jadi niat untuk sholat zuhur 2 rakaat gitu. Ini kalau dulu ngaji jadi bakal badean ini. Apa badean? Ya pada main apa namanya
saling bertanya gitu ya, bukan ngetes tapi bagaimana kita latihan untuk mengamalkan apa yang udah kita pelajarin ya. Istilahnya kayak debat gitu, bukan berdebat yang sesungguhnya, artinya untuk saling mengeluarkan hujah gitu. Gue mau kalau sholat zuhur 2 rakaat, lah zuhur 4 rakaat kan gitu. Tapi apa? Karena ketika itu saya sholat zuhurnya dalam perjalanan, jadi saya sholat zuhur 2 rakaat. Oh iya ya, qasar. Nah, jadi ingat lagi tuh. Itu memang harus diinget-ingetin. Ini saya yakin ibu-ibu pelajaran yang lalu juga banyak yang lupa ini, gitu. Perlu diingat-ingat gitu. Kita sampai di rumah baca-baca nih Bu, baca lagi baca. Jangan yang lain, pokoknya pulang baca ini, baca lagi terus, baca aja baca. Jangan masak, jangan apa, pokoknya baca aja gitu. Itu ya. Jadi niat qasornya di mana? Ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia lupa bagaimana? Lazimahul itmam, maka sholatlah dia dengan apa? Dengan sempurna tuh. Dan juga, nah di sini saya tambahin nih Bu. Nih saya tambahin. Karena di situ syaratnya 5, ada di keterangan kitab lain syaratnya sampai 12. Tapi sebetulnya yang 5 ini juga sudah memenuhi. Karena nanti ketika bicara jarak tadi, nah ini qasdu maudiin muayyanin walau bil jihah. Nah sekarang kalau bicara dia melakukan perjalanan, lalu ketika dia niat sholat qasar itu di dalam takbiratul ihram. Nah nanti ketika perjalanannya itu dibolehkan qasar adalah 2 marhalah, kira-kira 88 atau 82 km itu udah boleh. Dan ini perjalanannya itu harus apa? Muayyan, yang tertentu jalannya. Jadi bukan jalan yang tidak tertentu. Artinya apa? Muter-muter. Kalau tertentu misalkan dari sini kita mau ke Cibodas, itu kan tertentu, jaraknya udah ketahuan. Ya, tujuan kita adalah ke sana dan jaraknya udah ketahuan dan itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Nah sekarang ibu dari sini Pondok Labu, dari Pondok Labu Pondok Cabe, Pondok Cabe Meruyung, dari Meruyung ke Parung, dari Parung ke Depok, dari Depok balik lagi Pondok Labu, dari Pondok Labu balik lagi ke, kalau dihitung-hitung ada nggak 82 kilo? Ada, tapi boleh nggak qasar sholat? Lah kagak boleh kalau itu mah. Itu mah tidak tertentu namanya. Yang dikatakan dibolehkan untuk mengqasar sholat itu apa? Musafatuhu, betul-betul jarak yang ditempuh itu adalah yang memenuhi syarat ini, gitu. Tertentu udah. Dari sini ke sono jaraknya berapa? Nah itu. Jadi bukan dari sini ke sono pindah kemari, kemari. Lah itu mah belum boleh. Iya. Lah kan ini udah lebih dari 82 kilo kan gitu. Ya tapi perjalanannya tidak muayyan. Jadi perjalanannya itu ketika menempuh jarak yang disyaratkan 2 marhalah adalah perjalanan yang sudah tertentu. Tuh. Jadi nggak boleh kalau misalkan dia muter-muter pengen dapat sholat qasar lalu dia jalan muter, tapi ya kagak bisa gitu. Ya apalagi kalau kemana-mana mah tadi ya di rumah itu karena segen aja gitu, qasar aja kan tadi habis belajar sholat qasar katanya mau praktek, teradahan amat gitu. Jadi syaratnya apa? Perjalanan perjalanan jauh tuh. Yang kelima, alla ya'tamma bimuqimin, ya jangan dia berimam bermakmum gitu ya, artinya menjadikan imam yang memimpin sholat dia gitu ya, alla ya'tamma bimuqimin, kepada orang yang mukim, yang kagak musafir. Jadi kalau andai kata dia mau melakukan perjalanan lalu dia mau sholat qasar, lalu dalam sholat qasarnya itu dia mau berjamaah, imamnya siapa? Yang sama-sama sama kita apanya? Statusnya, yaitu sama-sama musafir. Kalau mukim orang yang nggak musafir bagaimana? Ya dia kan kagak boleh gitu. Atau misalkan ketika kita sholat, kitanya sholatnya apa? Qasar. Imamnya sholat dengan dengan sempurna, kita ngikut sama dia. Dia sholatnya 4 rakaat zuhur, kita berapa? 2 rakaat, boleh nggak? Lah kagak boleh gitu ya.
Misalkan dia, ya kita sampai di satu tempat dalam perjalanan gitu, mampir, lalu sampai di masjid ada orang sholat berjamaah zuhur, kita ngikut, tapi kita niatnya apa? Qashar, kita ngikutnya dia. Orang yang mukim tadi, sholli fardhu zuhri rakaataini gitu ya, mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Allah, niat tuh bareng sama imam. Nah, dapat 2 rakaat kita tasyahud akhir, lalu kita salam. Sedangkan si imam ngelanjut sampai 4, ya kagak boleh. Beda apa? Beda status ya. Salatnya dia salat tam, kita salatnya salat qashar, ya nggak boleh. Jadi kalau mau menjadikan imam, siapa yang jadi imam? Yang sama-sama kita dalam perjalanan itu, orang yang musafir gitu. Atau misalkan dia janjian, dipesan gitu, ada imam, orang yang mukim, Pak, Bapak imamnya Pak, sholatnya 2 rakaat aja Pak, qashar bareng sama saya. Wah iya ya, enak ya, singkat ya. Ya udah, ayolah. Itu mah imamnya geblek, makmumnya bego. Nggak boleh gitu ya. Jadi jangan alla ya'tamma bimukimin. Jadi biasanya memang kita kalau dalam perjalanan kita mau sholat, turu-turu kita tuh ya, gitu ya, turu-turu yang musafir gitu. Karena kita mau sholat jama' atau mau sholat qashar, ya orang yang mukim ya kagak boleh. Itu nggak boleh untuk dapat keistimewaan sholat qashar atau sholat jamak tuh. Dan juga ada syarat apa? Dawamus safari ila tamamis sholati. Perjalanan itu masih tetap ya, artinya dia masih tetap dalam perjalanan sampai apa? Sampai selesai sholatnya, ai ila nihayatiha. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan dia masih statusnya musafir, selama statusnya musafir itu dia dibolehkan untuk qashar sholat. Tapi ketika sudah sampai ke tempatnya udah balik lagi, udah nggak boleh gitu. Atau dia sudah berniat bermukim di satu tempat itu, dia udah statusnya bukan lagi sebagai seorang musafir, maka nggak boleh juga dia untuk mengqashar sholat seperti itu. Jadi jangan dianggap ringan gitu ya. Memang perkara agama bukan ringan lalu digampang-gampangin, dan juga bukan susah juga. Hakikatnya kalau misalkan kita tahu hukumnya, kita tahu kaifiatnya dan sebagainya, saya rasa nggak ada yang susah. Dan juga ketika mudah bukan kita gampang-gampangin, bukan. Kok enak banget itu sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu kan bukan kita yang gampang-gampangin, karena memang dalam syariat ada sholat qashar, yakni meringkas jumlah bilangan rakaat sholat yang tadinya 4 jadi 2 rakaat tuh. Makanya ini Bu, Nabi ngajarin ketika kita melakukan satu perjalanan, afdolnya rombongan perjalanan itu harus mengangkat satu orang pemimpin tuh. Nabi itu ngajarin begitu. Kita mau safar nih, kemana? Satu bis mau ke Cirebon, mau ziarah. Nah itu sebelum perjalanan kita harus mengangkat satu orang sebagai imam kita, sebagai pemimpin kita, yang ngapain? Yang mengambil keputusan atau yang menentukan itu. Nabi itu begitu. Jadi kalau kita melakukan satu perjalanan, jangankan banyak orang, 3 orang aja atau 2 orang saja, itu disunahkan kita untuk mengangkat dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Untuk apa? Untuk bisa menentukan. Kalau bicaranya nanti ada hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat, nah dia yang kita tanya gitu. Jangan ketika orang pergi melakukan satu perjalanan safar ya, yang ngikut semuanya apa? Orang yang kagak paham semuanya. Sulit nanti ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan sholat ya, berhubungan dengan qashar, berhubungan dengan jamak. Siapa yang mau ditanya? Tuh, di sunnah begitu. Makanya kalau ibu-ibu nih melakukan perjalanan, jangan turu-turu ibu-ibu aja. Ajak saya satu orang sebagai siapa? Sebagai imam, sebagai pemimpin yang yang tahu dari segi hukum, tahu dari segi bagaimana kaifiat perjalanan sebagai itu. Makanya ibu-ibu kalau pergi kemana-mana ajak saya. Lah ujung-ujungnya lah. Emang kagak belum diajak, kalau belum ngomong belum mau apa kagak. Kalau udah
Orang-orang mana nih ada yang ngajak saya, nggak pakai nanya dia, tak tahu, ini kaos, iya, ini ongkos. Nah, ini berangkatnya kapan? Besok 2 hari lagi lah, siap. Lah ini mah, lah kayak orang sakit, maka ditanya. Coba ya, orang sakit, ya ditanya. Kayak ditanjain, ini mau kagak? Lah orang diajak jalan-jalan sampai kagak mau. Tuh. Ini mah bukan mengarah diajak, bukan. Ya saya juga pengen banget ini ngajak ibu-ibu. Nanti kalau udah lewat ya coronanya, insya Allah kita pergi dah. Tuh. Itu ya Bu. Jadi itulah bagaimana bicara tentang qasar salat, ya, yang hakikatnya ada memiliki syarat dan itu nggak boleh. Kalau ketika tidak memenuhi syarat dia mau ngapain? Melakukan sholat qasar itu. Dan juga mesti nih Bu ya, ini ada syarat lagi. Kalau bicara tentang qasar sholat, orang yang mau mengqasar sholatnya itu apa? Al ilmu bijawazil qasri syar'an. Mesti apa? Tahu dia tentang kebolehan mengqasar sholat. Ya, jadi kalau misalkan falau ra'an nasa, jikalau dia melihat orang banyak yaksuruna faqasara ma'ahum, dia ngelihat ada orang pada mengqasar salat, lalu apa? Faqasara ma'ahum, dia ngapain? Ngikut aja. Ada orang qasar salat dia ngikut aja. Jahilan bijawazil qasri fala tasihu salatuhu. Tuh, jadi syarat juga nih. Jadi jikalau dia melihat orang-orang pada mengqasar salat, lalu dia ngikut-ngikut qasar salat dengan apa? Jahilan bijawazil qasri. Sedangkan dia jahilan, dia nggak tahu hukum mengqasar salat. Fala tasihu salatuhu, maka nggak sah salatnya. Jadi syarat juga nih, di situ nggak ada, saya tambahin. Bicara tentang mengqasar salat harus apa? Al ilmu bijawazil qasri, pengetahuan tentang kebolehan untuk mengqasar salat. Jadi mengqasar salat bukan apa? Ikut-ikutan. Ada orang pada qasar, qasar aja lu. Qasar apa sih? Ringkas jadi 2 rakaat. Oh ya udah ikut. Enak itu. Lah. Sedangkan dia nggak tahu. Ya. Hukum bagaimana kebolehannya mengqasar salat. Hukum bagaimana kebolehannya salat, berarti dia mesti tahu apanya? Syaratnya dia mesti tahu. Kaifiat perjalanan dia mesti tahu. Gitu ya, perjalanan yang mana yang dibolehkan untuk mengqasar salat, dia mesti tahu, ya baru boleh sah salatnya. Dia mah kagak tahu timbang apa? Ngikut-ngikut doang. Ya nggak bisa. Dalam hal ini menjadi syarat juga pengetahuan dia tentang kebolehan untuk mengqasar salat. Itu ya Bu. Jam'us salati, adapun menjamak salat, wa yajuzu lil musafiri al mutaqaddimi dzikruhu ay yajma'a baina salatai zuhri wal asri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.